поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Tertuju ke bagian dapur, dan ada ruangan lagi di ujung sana. Oh, gue nggak enak nih. Gue ngerasa kayak di belakang gue ada angin yang berhembus kena kuping. Ada apa di belakang gue? Hey, what's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue akan menelusuri sebuah panti asuhan yang sudah terbengkalai yang terletak di kota Pontianak cuy. Panti asuhan ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2016 cuy. Artinya sudah 7 tahun bangunan bekas panti asuhan ini dibiarkan terbengkalai cuy. Dan mitosnya katanya di area panti asuhan ini sering muncul penampakan kuntilanak. Ya pokoknya kalau udah perginya ke Pontianak nggak jauh-jauh nih hantunya pasti kuntilanak. Jadi memang katanya di Pontianak ini dulunya banyak kuntilanak berkeliaran. Dan kata Pontianak sendiri disadur dari bahasa Melayu yang artinya kuntilanak cuy. Oke, sekarang gue sudah di depan panti asuhan ini. Ini bangunannya, kayaknya sih nggak terlalu besar ya. Kita coba masuk ke dalam cuy. Lantainya tuh udah mulai terbelah seperti ini. Entah karena gempa bumi atau kenapa ya. Atau memang bangunannya kurang kokoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ini seperti ranjang untuk balita ya. Ya seperti itu. Namanya juga panti asuhan kan. Jadi isinya pasti perabotan-perabotan untuk anak-anak ini. Ada kasur busa di situ. Ini ada lemari yang sudah mulai agak condong ke kiri. Nggak lama lagi hancur ini. Bagian kakinya sudah keropos, dimakan rayap sepertinya. Ini kamar di bagian depan men. Dan sepertinya kanan kirinya ini hanya disekat oleh triplek ini. Oh enggak, ini tembok. Ini tembok. Ini kayaknya triplek nih. Tembok juga. Tembok, iya ini tembok juga ternyata. Tapi kok bagian tulang-tulang kayunya timbul begini ya, kelihatan ya. Gue pikir ini tadinya triplek. Oke, ada tembusan lagi ke arah kiri. Oh, toilet lagi. Astagfirullah. Wah, ini. Oh, ini bagian dapur langsung. Tertuju ke bagian dapur. Dan ada ruangan lagi di ujung sana. Ini toilet. Kamar mandi. Ada ruangan lagi di sini. Dan ada ranjang untuk balita lagi nih. Lihat di bawahnya udah seperti ini men. Gila. Ini lantainya udah apa sih namanya? Udah jeblos begini ke bawah. Udah amblas. Bahaya banget. Ini dinding ini dari apa ini? Tembok juga tapi. Bangunannya sih memang terbuat dari tembok ya, beton gitu. Tapi nggak kokoh ini. Lantai yang di dapur ini juga tuh sepertinya nggak rata. Coba kita keluar. Ini bagian sampingnya men. Wow, ada pohon ini, serem banget pohonnya. Dan kayaknya sebelah sana udah kampung deh, di balik tembok ini. Entahlah sih. Tapi gelap juga sih ke arah sana. Kebun mungkin ya. Dan lihat ini, bagian teras samping ya. Udah jebol juga nih. Oh, ada sepatu di sini. Sepatu cats. Ini seperti sepatu futsal. Oh, di ujung sana masih ada ruangan cuy. Wow. Ini samping tembok ini apa ya? Kebun sepertinya. Sementara di balik tetangga atau samping dari panti asuhan ini ada rumah. Sepertinya rumah warga. Dan ada ruangan lagi di sini. Susah dibukanya.
ruangan kecil semacam gudang. Ada meja dan ada apa itu? Susah banget dibukanya, men. Nggak tahu itu apa ya, tapi kayaknya mainan buat anak-anak. Oke, kita balik lagi. Oke, balik lagi ke depan. By the way, ini tuh panti asuhan ya, tapi mitosnya hantu kuntilanak. Pokoknya kalau explore di Pontianak ini gak jauh-jauh, hantunya tuh kuntilanak lagi. Dan by the way, ada satu kisah juga, men. Katanya ada warga di sekitar sini, yaitu berprofesi sebagai seorang tukang beca. Malam-malam dia lewat panti asuhan ini dan dia melihat hantu kepala terbang, semacam kuyang, tapi bukan kuyang. Ya, mirip kuyang aja gitu. Dan setelah melihat hantu kepala terbang itu, beliau sakit dan demam selama 1 minggu, cuy. Entahlah bener atau enggak nih ada hantu kepala terbang di sini. Pokoknya kita cari nih hantu kepala terbangnya di mana. Dan kalaupun memang ada kuntilanak, ya semoga dia muncul di hadapan kamera gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntilanak, I'm coming. Where are you, kuntilanak? Ada sebuah tempat tidur yang cukup besar. Ini bisa menampung sekitar 10 anak di sini. Tapi dasarnya udah nggak ada nih. Dan ada tangga menuju ke lantai 2. Oke, nanti kita naik ke lantai 2. Kita lihat dulu ya di ruangan ini. Ini juga lantainya udah nggak rata ini lantainya. Kenapa ya bangunan ini nggak kokoh banget ya? 5-10 tahun lagi udah rubuh pasti bangunan ini. Insek, gizi seimbang meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak. Oke, ada poster hewan-hewan juga di sini. Ada poster-poster rumah adat dari 34 provinsi. Dan ini mainan-mainan anak. Ya namanya juga panti asuhan lah ya. Isinya kebanyakan mainan anak dan perlengkapan anak kecil gitu. Binatang buas. Ini ada angka-angka untuk anak-anak belajar menghafal angka. Oke. Ini ada rak-rak di sini. Sepertinya rak ini dulunya untuk menaruh mainan. Dan ada meja berwarna hijau. Kita coba masuk ke kamar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lihat tuh. Begini lantainya tuh. Udah retak. Bahaya banget ini. Ngeri amblas gue. Ada sebuah lemari di sini. Dan ada kayak semacam lemari buffet gitu. Ini semua mainan-mainan anak nih untuk belajar menghafal huruf. Semacam puzzle gitu kali ya. Oke. Kita coba naik ke lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangganya kayu dan kayunya udah keropos. Bahaya nih naik ke atas. Hal yang paling bikin gue males adalah naik ke lantai 2 di bangunan tidak kokoh seperti ini. Ini bangunan rawan banget. 5 tahun lagi juga ini hancur, ambruk nih dimakan usia nih. Jauh berbeda seperti bangunan-bangunan Belanda, cuy. Ayam udah berkokok aja itu. Jam berapa sekarang? Baru jam 00.09, baru jam 12 malam. Ayam udah berkokok aja. Ya mitosnya ayam berkokok dia sedang melihat malaikat ya. Malaikat apa jin ya? Lupa gue. Ya udahlah. Mungkin lagi ada malaikat lewat. Ini aduh. Gue males banget naik ke atas sebenarnya. Tapi kalau gue nggak naik ke atas, vlognya selesai. Karena bangunan panti asuhan ini nggak gede-gede banget ya, cuma segede gini cuy. Bismillahirrahmanirrahim deh. Semoga Allah melindungiku.
Semoga tidak ada mara bahaya yang menimpa diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat tangganya kuat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cuma ruangan begini doang. Gue pikir ada kamar-kamar gitu. Oke. Ada bangku untuk anak-anak di sini. Ada tempat sampah dan ada cap di sini, Provinsi Kalimantan Barat periode 2009 sampai 2014 bantuan. Oh, berarti panti asuhan ini mendapatkan bantuan dari Provinsi Kalimantan Barat. Oke, tapi kenapa jadi terbengkalai ya? Kenapa nggak aktif lagi ya? Sayang banget. Padahal sudah ada bantuan dari pemerintah setempat. Ini semacam popok-popok kali. Ada name tag di sini. Foto seorang laki-laki. Oke. Keluar gelap banget. Berarti memang gak ada kampung di samping ya. Kebun doang. Ya udahlah. Kita turun lagi. Ada bantal cuy. Turun lagi deh, gue ngeri karena struktur bangunan ini sangat tidak kokoh. Ya cukup berisiko sih eksplor di bangunan yang rawan seperti ini. Masalahnya bagaimanapun ya tetap keselamatan adalah prioritas gue. Jadi gak mungkin gue paksain bikin konten kalau mengancam keselamatan gue cuy. Ini by the way karena ruangannya cuma segini dan durasinya juga masih pendek banget ya video ini. Jadi gue mau coba uji nyali aja dulu kali ya pakai kamera infrared ya. Oke teman-teman, gue sekarang sudah menggunakan kamera infrared dan gue akan matikan senter dan kita mulai moment of silence sambil gelap-gelapan di dalam panti asuhan ini yang mitosnya ada dihuni oleh sosok kuntilanak dan hantu kepala buntung yang suka terbang mengganggu warga sekitar. Seperti itulah kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Senter akan gue matikan. Oke. Di sini gue sudah merasakan gelap. Maksud gue sudah tidak bisa melihat. Tidak ada penerangan di sini, tapi gue masih mendapat sedikit penerangan dari luar ya. Kalau kalian lihat di sini ada jendela. Di balik jendela itu ada lampu jalan, jadi lampu jalannya sedikit masuk ke dalam. Jadi ada samar-samar atau sedikit cahaya yang gue dapat di sini. Ya, seperti informasi yang gue dapat, di panti asuhan ini katanya suka ada penampakan kuntilanak dan ada salah satu kesaksian dari seorang warga pada saat beliau sedang menggoes becaknya pulang tengah malam lewat panti asuhan ini, beliau melihat penampakan hantu kepala terbang. Jadi entah benar atau tidak, tapi kita buktikan aja. Gue taruh senter dulu di sini nih. Mana meja? Mejanya mana sih? Gelap nggak? Oh ini meja. Oke, senter gue taruh di situ. By the way, gue mulai explore ini di jam berapa ya? Sekarang gak kelihatan ya? Sekarang ini udah jam 00.20 menit. Tadi gue mulainya itu di jam 12 malam.
Dan sekarang sudah hampir 12:30. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kaget gue. Ini putih-putih nih, gue kira kuntilanak dong. Apa ya? Hordeng sepertinya. Iya, hordeng. Dari sini kelihatannya kayak kuntilanak ya kan? Kayak kuntilanak berdiri gitu. Kayak kuntilanaknya tinggi dan bagian atasnya itu hitam seperti rambutnya. Ternyata hordeng. Ada pintu ya di sini. Tadi gue udah masuk sini belum sih? Oh, toilet. Tadi gue udah kesini belum ya? Oh, ada ranjang bayi juga. Oh, ini gue udah kesini barusan ya. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ada suara hewan ya sepertinya. Dari luar. Ini toilet. Oh, tembus ke dapur. Ini gue jalan masih pelan-pelan. Karena gue hanya mengandalkan layar kamera infrared ini doang. Astagfirullah, apa ini? Wow. Oh gila, ngeri loh di sini. Kalau udah gelap-gelapan begini. Suara cicak. Kalau udah gelap-gelapan begini ya, tetap aja yang merinding ya. Terus, walaupun tempatnya ini nggak serem-serem banget sebenarnya menurut gue, tapi tetap aja gitu ya, dapat merindingnya. Di sini ada apa ya? Ranjang juga untuk bayi. Kita balik lagi ke ruang tengah. Astagfirullah. Neng Devi. Neng Devi. Adakah kamu di sini, Neng Devi? Gua nggak dengar suara. Suara apa itu? Neng Devi. Apakah kamu ada di sini, Neng Devi? Neng Devi sayang. Oh, gue nggak enak nih. Gue ngerasa kayak di belakang gue ada angin yang berhembus kena kuping. Ada apa di belakang gue? Tadi seperti ada hembusan angin di telinga gue, cuy. Us.
Ya, sedikit bercerita. Tadi siang gue sempet ke Keraton Pontianak dan bertemu dengan Sultan Syarif, Sultan Pontianak. Ada beberapa hal yang gue tanyakan tentang mitos kuntilanak di kota Pontianak. Lalu Sultan Syarif bercerita sama gue bahwa mitos kuntilanak itu bukan sekedar mitos, itu benar-benar nyata. Katanya dulu memang di kota Pontianak ini banyak banyak kuntilanak yang bergentayangan gitulah. Dan pusatnya itu di Sungai Kapuas. Lalu saat itu gue lupa ya Sultan siapa gitu ya di masa itu berperang melawan kuntilanak. Ini lucu sih, tapi katanya memang ini fakta. Memang fakta sejarah seperti itu, berperang melawan kuntilanak. Bahkan ada satu meriam yang digunakan untuk menembak kuntilanak. Dan katanya kuntilanak yang bener gitu ya, kuntilanak yang ada di Pontianak ini wujudnya itu nggak seperti di film-film, nggak seperti perempuan dengan gaun putih, rambut panjang, muka pucat, nggak seperti itu. Katanya wujudnya itu berupa tengkorak tapi ada rambutnya panjang. Nah itulah wujud kuntilanak yang bener, katanya seperti itu. Tapi sudah beberapa lokasi sejauh ini yang gue eksplor di Pontianak dan gue belum bertemu dengan sosok kuntilanak yang seperti itu, cuy. Oke, kayaknya sudah hampir 10 menit gue uji nyali gelap-gelapan di tempat ini dan tidak ada interaksi atau penampakan apapun, cuy. Oke, kayaknya cukup sekian uji nyali gue di panti asuhan terbengkalai di kota Pontianak. Dan ya, mitos tentang kuntilanak memang selalu menarik buat gue. Dan kayaknya suatu saat kalau ada kesempatan gue pengen bikin konten menelusuri Sungai Kapuas untuk mencari tanda-tanda keberadaan kuntilanak dengan ciri-ciri tengkorak dan rambut panjang. Ya udahlah, segitu dulu video eksplorasi gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. So akhir kata, nama gue Davi dari kota Pontianak. Salam gue Shenemi. Peace.